Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel servis lampu dadakan, channel yang selalu memberi informasi yang real dan akurat, yang moga aja bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar servis lampu, atau yang mau coba-coba servis lampu, atau yang sudah servis lampu tapi masih bingung ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya bakal saya kasih judul apa ya, servis lampu dengan insting ya. Jadi apa bisa servis lampu dengan insting? Jadi itu bisa ya teman-teman. Jadi saya saranin buat teman-teman selalu semangat untuk belajar servis lampu, jangan bosan-bosan walaupun udah gagal. Nanti suatu saat teman-teman pasti pintar dan punya insting yang tajam untuk servis lampu. Saya contohin di servis HP lah ya, servis HP atau tukang bengkel-bengkel motor. Kalau kita misalkan bawa HP rusak ke tukang servis HP, kita bilang kendalanya ini, biasanya dia udah nebak ya, oh berarti kerusakannya di sini. Dan itu biasanya bisa awet apa enggak ya, seperti itu. Jadi servis lampu juga bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa untuk belajar servis lampu. Perbanyak belajar, suatu saat pasti teman. Saya contohin nanti beberapa, ada lampu kaca dan ada lampu LED. Jadi kebenaran ada orang yang datang tadi untuk lampu kaca, ada 3 lampu kaca Hanok Vicicom yang 23 watt, ternyata mesinnya sama. Dan ini ada yang udah saya buka ya teman-teman, biar ringkas, nggak terlalu lama videonya. Ada 2 lampu surya, 1 lampu Hanok, dan itu lampu bekas servisan tapi rusaknya parah ya. Jadi dengan insting teman-teman tahu bahwa ini kerusakannya di bagian apa dan itu bisa awet atau enggak. Itu teman-teman kalau udah terbiasa itu bisa ya teman-teman. Jadi jangan sepelein insting, walaupun teman-teman tanpa dicek. Maksudnya ya memang ngecek itu perlu, tapi kalau keseringan ngecek nanti jenuh ya. Seperti ini aja. Saya contohin di lampu kaca dulu ya. Saya contohin lampu kaca 23 watt Vicicom. Saya kalau udah biasanya, saya sebiasanya seperti ini ya. Jadi Vicicom ini macamnya, modelnya beda-beda ya teman-teman. Modelnya beda-beda, drivernya beda-beda. Jadi kalau saya nemuin casing seperti ini 23 watt modal seperti ini dan drivernya seperti ini, walaupun ini kacanya rusak. Kan ada kerusakan lampu kaca ini, kacanya rusak dan ada juga drivernya yang rusak parah ya teman-teman. Jadi bukan kerusakannya cuma satu ya. Kalau lampu kaca itu bisa double rusaknya. Dan itu ada yang lampu kacanya rusak tapi mesinnya normal, ada juga yang kacanya normal mesinnya rusak. Tapi kalau yang nemuin driver seperti ini, dengan saya lihat casingnya tadi, oh ini kalau kacanya normal, drivernya seperti ini, berarti kerusakan lampu driver ini kerusakannya ringan ya teman. Jadi dengan model dari driver, teman-teman bisa paham bahwa ini bisa diservis dan ini yang enggak. Nah, saya contohin dengan Vicicom yang 23 watt juga seperti ini. Ini kalau yang seperti ini teman-teman nemuin yang gosong parah seperti ini, itu kalau kaca lampunya mati, drivernya juga rusak lah, udah nggak usah diservis lah ya teman-teman. Itu saran saya. Jadi insting itu harus kuat, teman-teman harus tahu bahwa karena terbiasa itu ya tadi ya. Saya contohin di lampu LED dengan cara-cara jumper apa ini bisa awet, dan kita bisa prediksi bahwa ini awetnya berapa bulan, itu bisa ya. Bukan saya ngeduluin ya, maksudnya bukan saya sok pintar ya teman-teman, tapi karena saya udah terbiasa ya. Nah saya contohin ini lampu surya 18 watt, ini mati, rusak dia. Kita perhatiin tanggalnya. Kalau untuk LED teman-teman harus tahu bahwa LED ini habis garansi, dia belinya kapan, habis garansinya kapan. Dan kita lihat juga LED-nya ada berapa yang gosong ya, seperti itu. Kalau LED-nya cuma gosong 1 atau 2, berarti kalau yang lainnya masih cerah, masih normal seperti ini masih bisa awet minimal 3 bulan. Walaupun ini dengan cara jumper, tapi jangan lebih dari 3 ya teman-teman. Kalau lebih dari 3 nanti dia berarti drivernya ada bermasalah. Tapi kalau rusaknya cuma LED-nya 1, ini kalau insting saya ini di jumper dengan saya tambah kapasitor dan malah dengan rubah resistor. Karena drivernya ini driver universal ya teman-teman. Biasanya dia pakai yang 6,8 ohm kalau nggak salah. Ini bisa awet sekitar masih paling sebentar 3 bulan, bahkan bisa nyampe 6 bulan. Ini yang model seperti ini ya teman-teman. Jadi dengan insting, dengan merek, dengan tipe LED-nya itu biasanya pakai 6 volt, walaupun saya belum cek. Ini sama,
Tapi ini yang 12 watt, tapi ada kekurangan. Dia PCB-nya mengelupas seperti ini ya teman. Kita lihat juga tanggal garansinya, karena di LED itu ada lumens ya, namanya lumen ya teman-teman. Dia waktu hidupnya dia, LED ini ada jangka waktu hidupnya, umurnya. Dengan itu kita tahu bahwa LED ini masih bisa bertahan atau enggak ya. Seperti itu, teman-teman harus tahu juga. Jadi ini sayangnya ada PCB yang mengelupas. Walaupun LED-nya ini lebih bagus dari LED itu tadi ya. Kalau ini saya nggak bisa jamin bahwa ini bisa kuat nyampe 3 bulan. Karena ada PCB yang mengelupas seperti ini. Karena mungkin dia pemasangan dari pabriknya dia nggak kencang. Ini belum saya apa-apain ya teman-teman. Masih dia maksudnya baru saya buka atasnya. Dan saya lihat PCB-nya mengelupas, agak meretak-retak pinggirnya, agak nyongat ya teman-teman. Ini saya nggak sanggupin kalau mau awet misalkan 3 bulan lebih. Karena ini ada kendala di PCB juga, walaupun LED-nya lebih bagus. Walaupun nanti saya jumper, ini putusnya satu pasti, karena dia masih bagus. Drivernya biasanya normal. Jadi insting saya seperti itu karena saya tahu model-model seperti ini, Visicom, Hanok, Philips, drivernya kerusakannya seperti apa. Jadi saya tahu bahwa oh ini pasti putusnya satu atau dua, tapi sayang dia PCB-nya kurang bagus. Jadi saya sanggup dengan biaya murah di jumper bisa saya, tapi seenggaknya 1 bulan 2 bulan masih bisa lah bertahan seperti itu ya. Dengan prediksi seperti itu insya Allah. Kalau prediksi insting teman-teman kuat itu biasanya benar ya teman. Nah saya contohin juga ini servisan ya teman-teman, bekas servisan saya. Tadinya ini 12 watt, casingnya 12 watt, saya ganti dengan 7 watt. Ini udah sekitar 5 bulan. Karena kemarin putus satu, saya ganti LED-nya yang baru dengan 150 miliampere yang 9 volt, dan sekarang putus yang sebelahnya. Jadi kalau ini di jumper juga kemungkinan besar nanti ini nggak saya rubah, nggak saya tambah kapasitor milar, nggak saya rubah resistor ya teman-teman. Kalau ini mau di jumper bisa kita ganti kapasitor milar dan rubah resistor yang satu itu, kita ganti resistor yang lebih besar. Tapi kemungkinan awetnya ini nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 2 bulan. Itu insting saya, seperti itu cara pembacaan insting saya seperti itu ya. Dan kalau teman-teman nemuin seperti ini, nah ini bekas servisan, cuma masangnya lemnya lem apa ya, bekas lem model-model yang ada di video itu deh, yang buat sendiri. Ini salah ya teman-teman, ini masih belajar mungkin. Jadi nggak pakai lem-lem yang penyalur panas, jadi dia PCB-nya, jadi LED ini panasnya ini nggak keluar ya. Ini katanya baru sekitar 6 bulan ya, tapi lumayan lah ya. Maksudnya LED ini udah termasuk kuat, udah 6 bulan ya. Dia kebakar di sini, di sini. Jadi ini kemungkinan besar drivernya juga rusak ya teman-teman. Jadi nggak usah teman-teman lah ganti apanya, LED-nya, kalau bisa diganti baru aja. Itu saran saya. Jadi dengan ngelihat aja teman-teman, ngelihat sekilas, kalau yang udah terbiasa, teman-teman harus tahu bahwa oh kerusakannya ini, dan ini bisa awet atau enggak seperti itu. Moga info ini bermanfaat. Jadi saran saya buat teman-teman yang masih ngeluh tentang jumper itu nggak awet, terus belajar, karena dengan belajar saya jamin suatu saat teman-teman lebih pinter dari orang yang ngajarin teman-teman itu ya. Karena nggak bosan-bosan, saya bilang ilmu itu nggak ada batasnya ya teman-teman. Ilmu itu nggak ada batasnya, dan setinggi-tingginya ilmu ada yang lebih tinggi, seperti itu. Terus berjuang. Terima kasih, tetap semangat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.